Semangat menuju Tabanan era baru terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tabanan, utamanya untuk membangun daerah di Tabanan dan mewujudkan visi misi Nangun Satkerti Loka Bali dan mencapai masyarakat Tabanan yang aman, unggul, dan madani. Sebelumnya, pembaharuan tatanan kota telah dilakukan Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya dengan mempercantik wajah kota Tabanan melalui berbagai pembangunan infrastruktur. Namun, tidak hanya fokus pada tatanan kota, Bupati Sanjaya tepati komitmen dengan kembali berkantor di desa untuk menyerap aspirasi masyarakat serta memberikan pelayanan secara langsung. Kali ini, Desa Blumbang, Kecamatan Kerambitan yang menjadi lokasi kantor Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya. Berkantor di Desa Blumbang, Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya ditemani jajaran Pemkab mulai Setda dan para asisten, perangkat daerah hingga legislatif. Tidak hanya itu, Bupati juga didampingi perbekal dan jajaran aparat desa, bendesa adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Dalam kegiatannya, berkantor di Desa Blumbang ini, Bupati Iko Manggede Sanjaya sempat melakukan penanaman pohon. Penanaman pohon ini menjadi simbol pelestarian alam untuk menciptakan hunian yang asri. Setelah menanam pohon, Bupati Sanjaya meninjau pelaksanaan layanan masyarakat, mulai pemeriksaan kesehatan gratis, pembuatan EKTP, konsultasi pernikahan, hingga pengembangan potensi produk unggulan UMKM masyarakat Desa Blumbang. Gaya kepemimpinan dan komunikasi baru yang ditunjukkan Bupati Sanjaya ini disambut antusias masyarakat dan perangkat Desa Blumbang. Langkah baru yang dilakukan Bupati Sanjaya dengan terjun langsung menemui masyarakat desa membuat komunikasi dan kedekatan emosional antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa semakin harmonis. Baik, hari ini saya dapat kesempatan giliran berkantor di Desa Blumbang, Kecamatan Kerambitan, karena ini merupakan sebuah agenda rutin bahwa kita sepakat di pemerintahan Kabupaten Tabanan era baru ini bagaimana kita berkantor di desa. Nah, kemarin banyak pertanyaan, bahkan Pak Gubernur, teman-teman biro juga di provinsi, teman-teman kabupaten lain juga menanyakan ke saya, kenapa harus berkantor di desa? Ini pertanyaannya, saya sampaikan. Nah, di dalam kita di Tabanan ini membangun sebuah daerah, kebetulan visi misi kami adalah Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana untuk mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Untuk mencapai masyarakat Tabanan yang aman, unggul, madani, ternyata setelah saya lihat, saya sering turun ke desa sebelumnya, ternyata semua pembangunan itu ada di desa. Satu pun tidak ada pembangunan itu tanpa di desa. Semua ternyata basisnya di desa. Jadi tidak salahlah negara ini, pemerintah pusat juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Itu maksudnya. Jadi pembangunan ini harus diawali dari membangun dari pinggiran, dari desa. Cuma kita belum bisa menerjemahkan. Nah, kebetulan saya menerjemahkan membangun dari pinggiran ini, kenapa kita tidak kolaborasi
kenapa kita tidak membangun hubungan sinergisitas antara desa dan bupatinya. Jadi sama-sama membangun. Jadi kepala desa punya amanah Undang-Undang Nomor 6, punya otonom untuk membangun desanya, apalagi dipilih oleh rakyatnya langsung. Kalau menjadi kepala desa kan dipilih oleh rakyatnya langsung sekarang. Sama juga bupati, kan dipilih oleh rakyatnya langsung. Jadi sama-sama mempunyai amanah, kepala desa punya amanah mensejahterakan masyarakat, bupati juga mempunyai amanah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Kalau lokus rakyatnya sama, di desa Blumbang ini contohnya, rakyat bupatinya sama, rakyat kepala desanya sama, rakyat Pak Gubernurnya juga sama, rakyat Pak Presidennya sama. Kenapa tidak kolaborasi? Jadi kami selaku Prabekal Desa Blumbang mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Tabanan sudah berkantor di desa, sehingga komunikasi kami dari desa dengan pemerintah kita di Kabupaten Tabanan bisa nyambung. Jadi ada apapun permasalahan kami yang ada di desa bisa dikomunikasikan oleh Bapak Bupati, sehingga proses membangun kita di desa bisa kita koordinasikan dengan tingkat kabupaten. Kita seperti desa yang lain di Kabupaten Tabanan, potensi kita adalah di potensi alam, pertanian yang harus kita garap ke depannya dengan secara konsisten dan serius, karena sebagian besar penduduk kami adalah di pariwisata. Itu tugas yang selama ini rasanya cukup berat, karena di bidang pertanian masih sepertinya dijadikan kambing hitam dalam proses pembangunan. Kalau secara komunikasi sih bisa berjalan lancar ya, kita dengan OPD-PD berjalan lancar. Cuman kadang-kadang di saat penentuan program itu kadang-kadang masih juga belum pas sekali ya. Mungkin kendalanya di bidang birokrasi, mungkin kami juga di kabupaten juga tahu ya. Jadi mungkin di legislatif atau dengan birokrasi legislatif dengan eksekutifnya yang belum nyambung. Aspirasi masyarakat desa terserap secara langsung tanpa harus melalui perantara, sehingga Bupati Tabanan mampu memahami langsung persoalan yang terjadi di desa tersebut.